Penguasa Kuil Surgawi, Bab 449. Oh tidak, pada saat ini, ketika dia melihat hantu dari 4 Raja Manusia tahap akhir yang tiba-tiba muncul di udara, bahkan Qin Wu, komandan pertama Tianxia, tidak bisa membantu tetapi meledak saat ini. Orang tua Kong Chang bersembunyi terlalu dalam. Pantas saja Tang Yun memberitahunya sebelum pergi bahwa dia akan menemukan cara untuk mengeluarkan beberapa hal yang disembunyikan Kong Chang. Sebelumnya, Qin Wu juga merasa bahwa Kong Chang seharusnya lebih dari apa yang terlihat di permukaan. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Kong Chang, seorang lelaki tua, akan langsung memiliki kekuatan tempur mendiang 4 Raja Manusia begitu dia membuat A bergerak. Sudut mulut Qin Wu bergerak-gerak keras. Pada saat ini, di udara, ekspresi 4 Raja Manusia yang datang dari Departemen Perang Singa telah berubah total. Mata semua orang terbelalak. Mereka tidak pernah membayangkan Kong Chang bisa bersembunyi begitu dalam. Kong Chang juga sangat marah saat ini. Dia menunjuk ke 4 Raja Manusia dari Departemen Perang Singa di udara dan menjadi marah konyol. Kalian orang-orang bodoh, kalian begitu sibuk dengan waktu senggang sehingga kalian datang ke Tianxia untuk mencari masalah. Apakah kamu berada di wilayahmu sendiri? Apapun yang terjadi, kamu harus datang jauh-jauh untuk melawanku. Hah, apa ini menarik sekali. Bisakah kamu mengalahkanku? Hari demi hari, kamu harus memaksaku menggunakan keahlianku. Dan Tang Yun, apakah aku menggali kuburan leluhur keluarga Tangmu atau apa? Hal-hal yang aku sembunyikan berguna dan sangat berguna. Aku harus terpaksa menggunakannya sekarang. Gunakan sekarang. Keluar. Kong Chang benar-benar menjadi gila. Jelas sekali dia benar-benar ditipu oleh Tang Yun kali ini. Terlebih lagi, para idiot dari Departemen Perang Singa itu bersikeras datang untuk menyerang Tianxia. Ayo pergi. Melihat ini, keempat Raja Manusia dari Departemen Perang Singa bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung saat ini. Mereka tidak bisa mengalahkan 5 Raja Manusia di tahap akhir. Tetap di sini berarti mati. Jadi 4 prajurit manusia tingkat raja dari Departemen Perang Singa berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dan pemandangan ini sama seperti ketika Departemen Perang Tianchan dan Departemen Perang Tianmeng datang menyerang Xia Jing lebih dari 10 hari yang lalu. Tentu saja, 2 ahli korps tempur terkemuka juga dikejar sejauh ratusan mil oleh Kong Chang dan Tang Yun. Tetapi pada saat ini, ketika orang-orang dari Departemen Perang Singa hendak melarikan diri keluar, Kong Chang menyerah. Wajah Kong Chang muram seperti air, dan dia menatap orang-orang di Departemen Perang Singa yang melarikan diri dengan gila-gilaan ke kejauhan. Dia berteriak dengan wajah dingin, bunuh. Tanpa basa-basi lagi, Kong Chang benar-benar marah sekarang. Jika ini terus berlanjut, setelah kartu trufnya dikeluarkan terlebih dahulu, apa yang akan terjadi dengan Departemen Perang Tianxia di masa depan? Tapi saya sudah mengungkapkan kartu truf saya, dan Anda masih ingin melarikan diri. Bas, bang, saat berikutnya, dalam sekejap mata, tubuh Kong Chang muncul di depan Raja Manusia tingkat menengah yang baru dipromosikan dari Departemen Perang Singa, dan menunjuk ke kepala lawan. Raja Manusia tingkat menengah di Departemen Perang Singa ingin melawan, tetapi saat berikutnya matahari terik muncul di depannya. Raja Manusia tingkat menengah dari Departemen Perang Singa tidak dapat bergerak dalam sekejap. Tidak peduli betapa cemasnya dia tidak dapat bergerak lagi. Bang, terjadi ledakan, dan Raja Manusia tingkat menengah dari Departemen Perang Singa kepalanya diledakkan oleh jari Kong Chang. Tubuh Kong Chang juga bergetar hebat, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Dia dengan paksa menekan Raja Manusia tingkat menengah. Ada seteguk darah mengalir di tenggorokan Kong Chang, tapi dia langsung menelannya dengan keras. Kabur, Kong Chang berjuang keras hingga terluka dan langsung membunuh Raja Manusia tingkat menengah. Orang kuat di tahap akhir dari Departemen Perang Raja Manusia Singa merasa lebih ketakutan di dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang, dia berteriak lagi, mempercepat tubuhnya, dan melarikan diri lebih jauh. Kong Chang mengenakan jubah putih, berkibar tertiup angin. Saat ini, wajah Kong Chang tidak lagi terlihat ramah. Matanya sangat dalam, seperti sikap seorang guru besar. Wajah Kong Chang dingin, dan dia mengambil satu langkah lagi menuju kejauhan, mengejar Raja Manusia tahap akhir dari Departemen Perang Singa. Kemudian, Kong Chang menunjuk Raja Manusia tahap akhir dari Departemen Perang Singa dari jauh, dan saat berikutnya, bayangan Akademi Seji seluas 1000 kaki menyelimuti lawannya. Ekspresi orang kuat Raja Manusia tahap akhir dari Departemen Perang Singa berubah drastis sekali lagi, dan dia dengan panik menyerang bayangan Akademi Seji yang menyelimutinya. Kong Chang mengejar sosok terkuat di Departemen Perang Singa, dan 4 bayangan Raja Manusia tahap akhir yang telah dia pisahkan berada dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang, memegang pedang panjang, menuju 2 sisa dari Departemen Perang Singa di tahap tengah. Raja Zunren akan membunuhnya dengan paksa. Ledakan, ledakan, hampir tidak ada kejutan. 4 Raja Manusia di tahap akhir mengepung dan membunuh 2 Raja Manusia di tahap tengah. Lawannya masih Raja Manusia yang baru dipromosikan di tahap tengah, dan kekuatannya belum mencapai puncaknya. Jadi hampir dalam sekejap, 2 Raja Manusia tingkat menengah dari Departemen Perang Singa terbunuh di tempat. Untuk sesaat, 2 matahari besar kembali jatuh di langit di atas Xia Jing. Bunuh. Raja Manusia tahap akhir dari Departemen Perang Singa masih berada di Akademi Seji yang ilusi,
bergegas ke kiri dan ke kanan, mencoba untuk keluar dengan cepat, tetapi kenyataannya, dia berhasil. Saat berikutnya, suara gemuruh yang keras terdengar, dan bayangan Akademi Seji yang menyelimutinya akhirnya hancur. Dan dia akhirnya bergegas keluar. Namun tak lama kemudian dia menjadi benar-benar putus asa. Karena saat dia keluar, dia melihat Kong Chang dan 4 hantu Raja Manusia tahap akhir yang tersisa telah muncul di sekelilingnya, mengelilinginya sepenuhnya. Wajah Kong Chang dingin, dan matanya muram saat dia menatap Raja Manusia tahap akhir dari Departemen Perang Singa yang telah lolos dari masalah. Pada saat ini, prajurit Raja Manusia tahap akhir dari Departemen Perang Singa benar-benar putus asa. Dia menatap Kong Chang dengan tatapan kosong, Din Kong, ya, bisakah kamu melepaskanku sekali? Mata Kong Chang bersinar karena kedinginan, dan dia mendengus dingin, bagaimana menurutmu? Orang kuat terakhir di Departemen Perang Singa, mendiang Raja Manusia, merasa getir di hatinya, lalu menarik napas dalam-dalam, kalau begitu, ayo bertarung. Bunuh. Raja Manusia tahap akhir dari Departemen Perang Singa juga mengetahui bahwa situasinya telah berakhir. Ketika Kong Chang tiba-tiba memanggil 4 Raja Manusia tahap akhir, dia tahu bahwa mereka telah dikalahkan hari ini. Dia akan atau 3 Raja Manusia tingkat menengah di bawah komandonya bertarung sampai mati untuk memberinya waktu. Dia bisa melarikan diri, namun, faktanya tidak ada jika. Segera pertempuran terjadi lagi di langit. Kong Chang memimpin dan mengepung serta membunuh Raja Manusia terakhir dari Departemen Perang Singa bersama dengan bayangan 4 mendiang Raja Manusia. Qin Wu, yang berada di tanah, hanya bisa melihat bayangan 6 putaran matahari bertabrakan dengan keras di udara. Waktu berlalu menit demi menit. Sulit untuk membunuh yang kuat di tahap akhir Raja Manusia. Tidak sampai 1 menit kemudian matahari besar terakhir muncul tinggi di langit, dan Raja Manusia tahap akhir terakhir dari Departemen Perang Singa jatuh. Setelah cahaya kembali, sosok tua Kong Chang berjalan keluar dari tengah medan perang. Pada saat ini, jubah putih di tubuhnya berlumuran sedikit darah. Ada yang dari dirinya sendiri dan ada yang dari musuhnya. Wajah Kong Chang menjadi pucat, nafasnya turun drastis, darah mengucur dari sudut mulutnya, dan pedang panjang di tangannya patah menjadi 2 bagian. Bagian lainnya hilang, dan pada saat ini, hantu dari 4 Raja Manusia tahap akhir yang dipanggil di sekitar Kong Chang juga menghilang. Kong Chang adalah satu-satunya yang berdiri sendirian di udara. Tapi bagaimanapun juga, kali ini Kong Chang menang, dan 4 prajurit manusia tingkat raja dari Departemen Perang Singa yang datang untuk menyerang Tianxia semuanya hancur. Di udara, Kong Chang, yang wajahnya pucat, memandang Qin Wu dengan mata dingin dan berkata, beberapa orang bisa dibebaskan, tetapi beberapa orang tidak bisa dibebaskan. Setelah Kong Chang mengatakan sesuatu kepada Qin Wu, dia kemudian berbalik dan melihat ke arah Departemen Perang Singa, melihat ke langit yang jauh dan berkata, sebenarnya, masuk akal jika kamu harus dibiarkan kembali, sehingga kamu bisa berjuang untuk Tianxia. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dimaafkan. Kong Chang menarik napas dalam-dalam, dan suaranya memancar ke seluruh Xia Jing, dengarkan semua pihak, kamu bisa bertarung sebanyak yang kamu suka di luar wilayah, tapi siapapun yang berani menyerang Xia Jing lagi, inilah konsekuensinya. Kami akan melakukannya, jangan pernah mentolerirnya. Ya, saat ini, pilihan Kong Chang berbeda dengan pilihan Tang Yun. Di gerbang domain Dao Kaisar sejati, Tang Yun akhirnya membiarkan Long Er kembali, tetapi Kong Chang, dekan lama Akademi Seji, juga memiliki Dao sendiri di dalam hatinya. Tang Yun bisa melepaskannya, tapi dia tidak bisa. Bahkan jika Departemen Perang Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran di masa depan, itu mungkin berada di bawah tekanan yang lebih besar, tapi kalau begitu, lagi, bagaimana? Saat ini, Kong Chang ini selalu menjadi orang terkuat di wilayah Tianxia. Aura dekan tua yang telah bertahan terlalu lama, yang telah terdiam terlalu lama, mengguncang seluruh langit. Dia memiliki ide berbeda dari Tang Yun, dan ide berbeda dari Xiao Tians, Yang Xia, dan Qin Wu. Namun setiap orang memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua adalah penjaga negeri ini. Tianxia tidak digendong oleh Xiao Tians sendirian, tidak juga oleh Qin Wu, Liu Ce dan lainnya, tidak juga oleh Tang Yun, Yang Xia, atau Kong Chang. Tapi, semuanya, semua orang kuat yang telah muncul di negeri ini. Mari kita hadapi dunia ini bersama-sama. Bab 450. Qin Wu, yang berada di bawah lapangan markas besar perang Xia Jing, membungkuk dalam-dalam kepada Kong Chang di udara. Wajah Kong Chang pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Di alun-alun Departemen Perang Xia Jing, pada saat ini puluhan ribu tentara dari Departemen Perang Tianxia semuanya berteriak dengan keras dan penuh semangat ke arah Kong Chang. Ya, saat ini Kong Chang dikenali oleh semua prajurit. Mereka adalah orang-orang kuat dan penjaga Departemen Perang Tianxia kita. Dan Kong Chang, yang berada di udara, tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya ketika mendengar sorakan gembira di bawah. Dia adalah orang yang paling berkuasa di puncak mendiang Raja Manusia, dan mendiang Raja Manusianya jauh dari mendiang Raja Manusia biasa. Lebih kuat, jadi saat ini, dengan penglihatan Kong Chang, dia bisa melihat sesuatu. Misalnya, saat ini,
Ia melihat di antara kerumunan di bawah ada beberapa tentara yang dimutilasi, ada yang patah lengan, ada yang patah kaki, dan ada yang kehilangan satu mata. Namun meski tubuh mereka cacat, mereka tetap berada di departemen perang dan melindungi mereka sampai mati. Bahkan ketika Kong Chang melihat pemandangan ini, dia sangat tersentuh. Tak satu pun dari prajurit ini mundur atau mundur ke belakang untuk memulihkan diri. Mereka masih berada di garis depan. Begitu perang pecah, Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa mereka pasti akan bergegas ke garis depan lagi. Kong Chang menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba membungkuk dalam-dalam di udara kepada puluhan ribu tentara dari Departemen Perang Tianxia di bawah. Mata Qin Wu tidak bisa membantu tetapi basah ketika dia melihat Kong Chang membungkuk kepada tentara di bawah. Hari ini, makhluk kuat yang tersembunyi di wilayah Tianxia akhirnya mengenali dinasti ini. Kong Chang mendatangi Qin Wu dalam sekejap, tetapi begitu Kong Chang berdiri, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Setelah mendekat, Qin Wu terkejut saat mengetahui bahwa wajah Kong Chang sudah dipenuhi keringat. Melihat ini, Qin Wu ingin melangkah maju membantu Kong Chang. Tapi Kong Chang menatapnya dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak apa-apa, aku hanya menghabiskan terlalu banyak uang dan mengalami beberapa luka. Jangan datang untuk membantuku. Tubuh Qin Wu bergetar dan dia segera mengerti. Situasinya berbahaya sekarang. Siapa yang tahu jika ada orang kuat yang bersembunyi di dekatnya, mengawasi Xia Jing. Sekarang Tianxia terjebak di tengah. Terjebak di antara Departemen Perang Singa dan 5 dinasti. Qin Wu bertanya pada Kong Chang dengan suara rendah, "Senior, bisakah saya menggunakan kekayaan nasional untuk menyembuhkan lukamu?" Qin Wu memandang Kong Chang dengan cemas. Kong Chang tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kekuatan keberuntungan nasional tidak dapat digunakan. Saya baik-baik saja, masih ada sedikit keberuntungan di akademi, dan cedera saya baik-baik saja. Selama tidak ada pertempuran seperti itu dalam 3 hari, aku akan baik-baik saja." Itu saja. Setelah Kong Chang selesai berbicara, dia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba menatap Qin Wu dan berkata, "Qin Wu." Mata Kong Chang sangat rumit. Qin Wu tertegun sejenak, lalu memandang Kong Chang dan bertanya, "Hah? Senior, ada apa?" Kong Chang menarik napas dalam-dalam, memandang Qin Wu dengan wajah serius dan berkata, "Bersiaplah untuk perang dengan segenap kekuatanmu, seluruh kekuatanmu. Bersiaplah semaksimal mungkin untuk perang." Setelah Kong Chang selesai berbicara, dia terdiam, namun wajahnya menjadi lebih serius. Ya, Kong Chang sama sekali tidak merasakan kegembiraan dalam membunuh orang-orang kuat dari suku Perang Singa. Sebaliknya, dia malah menjadi semakin khawatir. Qin Wu mengerutkan kening dan bertanya pada Kong Chang, "Senior, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Kita sudah bersiap untuk perang, bukankah itu cukup?" Kong Chang menggelengkan kepalanya dengan mata yang sangat rumit dan berkata, "Tidak cukup, tidak cukup. Dunia akan berubah secara drastis. Di Departemen Perang Singa, mereka tidak dapat bertahan lama. Di sisi lain dari 5 dinasti, yang dipimpin oleh Tang Xun, mereka akan segera dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Kami, Tianxia, dapat menundanya untuk sementara waktu, tetapi itu tidak akan lama. Harus maju ke dinasti kekaisaran." Ya, dalam benak Kong Chang, bukanlah hal yang baik untuk dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran dengan cepat. Tianxia maju terlalu cepat, semuanya masih jauh dari siap. Dengan cara ini, setelah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, malapetaka dinasti kekaisaran akan menyusul, dan Tianxia tidak dapat menanggungnya. Qin Wu terdiam. Setelah terdiam lama, dia bertanya lagi kepada Kong Chang, "Senior, saya mendapat kabar bahwa 1 jam yang lalu, 3 Raja Manusia dari Departemen Perang Singa memberontak dan berlindung di kekuatan gelap. Menurut perhitunganku, kemungkinan besar 2 dari mereka, Raja Manusia, telah berlindung di kekuatan gelap sebelum mereka dipromosikan." Qin Wu berhenti dan melanjutkan, "Lalu, apakah itu berarti kekuatan gelap benar-benar muncul selama dinasti Departemen Perang? Lalu pihak Tianxia kita?" "Tidak." Sebelum Qin Wu selesai berbicara, Kong Chang memotongnya. Kong Chang berkata dengan pasti, "Saya tidak tahu persis bagaimana Tang Xun beroperasi, tetapi kekuatan gelap di pihak Tianxia belum menyerang takdir nasional sampai sekarang. Ini adalah hal yang baik, tapi saya tidak yakin apa yang bisa dilakukan Tang Xun. Berapa lama kamu bisa bertahan?" Tang Xun, wajah Qin Wu menjadi semakin bingung. Kong Chang mengangguk dan berkata, "Yah, situasi Tang Xun sangat istimewa. Dia punya rencananya sendiri. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tentu saja, saya juga punya rencana sendiri. Saya tidak akan mengatakannya lagi. Mari kita semua mempersiapkan diri. Baiklah, bersiaplah untuk pertempuran dengan segenap kekuatanmu dan mulai sekarang." Oke, Qin Wu bukanlah orang yang bimbang. Melihat Kong Chang tidak berniat untuk berbicara lebih banyak, dia berhenti bertanya lagi. Saat berikutnya, Qin Wu berbalik dan berjalan cepat menuju gedung markas, dan segera mengadakan pertemuan pertempuran. Di satu sisi, mereka memperkuat pertahanannya melawan Singa dan 5 dinasti, dan di sisi lain, mereka juga mulai mempersiapkan perang di wilayah tersebut. Di ruang rahasia di markas besar Departemen Perang Xia Jing, Kong Chang yang pucat mulai menyembuhkan lukanya. Matanya sangat dalam dan dia bergumam, "Tang Xun, berapa banyak yang telah kamu sembunyikan?
Seorang jenderal dinasti kekaisaran di puncak Raja Manusia. Di akhir generasi kedua dinasti kekaisaran, apakah kamu membuat persiapan? Setelah Kong Chang bergumam, dia menutup matanya dan tidak memikirkannya lebih jauh. Ketika Tang Yun pertama kali menemukannya 5 tahun lalu, dia merasa Tang Yun jauh dari apa yang terlihat. Apalagi keberadaan Tang Yun sendiri juga memiliki masalah besar. Sepertinya dia seharusnya sudah lama mati, tapi dia masih hidup. Sangat kontradiktif. Kong Chang menggelengkan kepalanya. Masa depan menjadi semakin membingungkan. Departemen Perang Singa, 5 dinasti, penjaga aturan, fraksi Tianxia, alam kaisar sejati, kuil surgawi. Semua kekuatan teratas ada di sana. Rumit. Bahkan jika itu Kong Chang, dia tidak bisa memastikan dengan pasti seiring dengan perkembangan situasi sekarang. Dia tidak bisa melihat dengan jelas arah masa depan. Namun satu hal, yang benar-benar diyakini Kong Chang adalah bahwa dengan pesatnya perkembangan dunia, Tianxia tidak akan jauh dari promosi menjadi dinasti kekaisaran akan memaksa Tianxia ke arah yang berlawanan. Aku masih jauh dari siap, Kong Chang menghela nafas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, berhenti memikirkannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan lukanya. Sisi Xia Jing menjadi sunyi. Mata-mata dari kekuatan utama semua pihak yang bersembunyi di Xia Jing juga dengan cepat menyebarkan berita tersebut ke daerah masing-masing. Kong Chang, eksistensi paling menakutkan di Tianxia, tidak pergi, tetapi tetap tinggal di Xia Jing. Sebelumnya, Kong Chang membunuh 4 prajurit manusia tingkat raja dari Departemen Perang Singa. Ketakutan. Selain itu, di alam kaisar sejati, Tang Yun memanggil seorang jenderal kekaisaran kuno, memaksa Long Er kembali ke puncak Raja Manusia, dan memenggal kepala Sim di tahap akhir Raja Manusia. Berita ini membuat 5 dinasti dan kekuatan teratas di dunia menjadi sangat ketakutan. Ya, Tianxia belum dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, tetapi jika Anda menambahkan latar belakang yang dipanggil oleh Tang Yun dan Kong Chang, Tianxia memiliki 9 ahli tingkat Raja Manusia di sisinya, dan kekuatan tempur mendiang Raja Manusia. Masih menduduki mayoritas. Setelah Departemen Perang Singa dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia memanfaatkan keberuntungan nasional untuk maju dan mengalami peningkatan yang luar biasa. Namun pertama-tama, salah satu Raja Manusia di suku Perang Singa meninggal secara tragis, 3 Raja Manusia memberontak, dan 5 lainnya dibunuh oleh Tianxia. Jadi saat ini, di dunia saat ini, hanya ada 6 manusia kuat tingkat raja yang tersisa di Departemen Perang Singa. Bahkan jika ada beberapa orang kuat dan pembunuh tersembunyi di Departemen Perang Singa, mereka hampir seperti musim panas sama. Sejak saat itu, sangat aneh bahwa Lion Warriors yang kuat, yang baru saja bermimpi untuk menindas seluruh dunia, dibawa kembali ke level yang sama oleh Tianxia hanya dalam beberapa jam. Terlebih lagi, perang di Departemen Perang Singa masih berlangsung, dan masa depan semakin membingungkan. Dalam sekejap, situasi di seluruh dunia Departemen Perang berubah lagi. Pada saat yang sama, di dunia nyata, di sisi lain alam kaisar sejati, Tang Yun berjalan ke arah Zhong Yi, memandang Zhong Yi dengan sangat serius dan berkata, Zhong Yi, kamu terus menjaga 5 ekstrim dari alam kaisar sejati. Ingat, kecuali benar-benar diperlukan, jangan pernah membuka blokirnya. Tang Yun sangat khawatir, tetapi Zhong Yi menggelengkan kepalanya ke arah Tang Yun dengan ekspresi pahit di wajahnya dan berkata, tidak ada gunanya, segelnya sudah lama retak, dan sekarang bawahan kita menekannya, kita tidak bisa menahannya. Lebih lama lagi, setelah Zhong Yi selesai berbicara, dia berhenti lagi, lalu memandang Tang Yun dengan ekspresi yang sangat rumit dan berkata, Putri, kalian, mohon bersiaplah lebih awal. Jika suatu hari nanti kita tidak bisa bertahan di semuanya, kumohon, bunuh kami. Tang Yun dan Yang Xia gemetar, mata mereka melebar, dan mereka menatap Zhong Yi dan beberapa orang dengan tidak percaya. Apa yang Tang Yun dan Yang Xia tidak ketahui adalah bahwa di 5 ekstrim dunia, orang-orang kuat di kamp penjaga pemerintahan 5 partai telah masuk jauh ke dalam tanah dan mulai menekan kekuatan gelap yang terus-menerus dimuntahkan ke atas. Yang lainnya, orang-orang dari Departemen Perang Tianxia mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi pada saat ini, jauh di dasar laut di pusat dunia, Yang Xia, dengan 9 putaran matahari muncul di belakangnya, bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tang Yun menarik napas dalam-dalam, menatapnya dengan mata yang rumit, lalu berkata, taati saja takdir. Jika dunia ini ditakdirkan untuk dihancurkan, maka semua orang akan dihancurkan bersama. Kamu, hati-hati, ayo pergi dulu. Zhong Dian mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada Tang Yun dan yang lainnya dengan tangan terkepal. Faktanya, mereka harus pergi. Setelah Tang Yun pergi, mereka akan tinggal di sini sebentar dan kemudian kembali. Bagaimanapun, mereka dengan paksa merobek beberapa segel untuk melawan Long Er. Kita harus kembali dan menekannya dengan cepat. Tubuh Tang Yun bersinar dan dia muncul di depan Tianyi dan yang lainnya. Tang Yun memandang Tianyi dan yang lainnya dan berkata, milik kuil Tianyi, ikuti saya ke medan perang di luar wilayah. Orang-orang dari Departemen Perang Tianxia akan kembali ke wilayah itu untuk temukan Qin Wu untuk bersiap menghadapi perang. Tidak, para prajurit Departemen Perang Tianxia dan kuil Tianshan tiba-tiba menerima perintah tersebut. Yang Xia, ikut aku ke medan perang di luar wilayah untuk memperkuat pertahanan di sana guna mencegah singa menyerang.
Tang Yun menoleh ke Yang Xia dan berkata lagi. Yang Xia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oke, ayo pergi, teriak Tang Yun, lalu memimpin semua orang menuju bandara terdekat. Orang-orang kuat dari Departemen Perang Dakai di sana sudah menyiapkan bandara dan pesawat. Tang Yun akan membawa tentara kuil Tianshan untuk meminjam jalan dari sana dan kembali ke medan perang di luar wilayah tersebut. Perang di Xiajing berakhir, dan perang di luar domain Kaisar Sejati berakhir. Di dalam domain Kaisar Sejati, Xiao Tians memimpin sekelompok ahli top ke bagian terdalam dari domain Kaisar Sejati untuk memulai istirahat sejenak dan penyembuhan. Setelah istirahat sejenak, mereka akan melanjutkan pertarungan. Jadi untuk sementara, kecuali Departemen Perang Singa di benua dunia yang masih berperang, seluruh dunia tampak tenang. Terutama Tianxia, perang di Tianxia telah berakhir. Matahari terbenam di barat, saat itu musim panas, hari Xiajing hampir berakhir, dan malam akan segera tiba. Kecuali mobilisasi darurat tentara dari Departemen Perang, Xiajing masih damai. Bagi masyarakat awam, perang nampaknya masih sangat jauh dari mereka. Setidaknya hingga saat ini belum berdampak pada kehidupan mereka. Di depan pintu rumah Xia Jingtang, Gao Weiwei berdiri di sana sambil memegangi Xiao Xiao, dan Gao Xiaoying serta yang lainnya menemani mereka. Cuaca di luar sudah sangat dingin. Gao Wei khawatir Xiao Xiao akan masuk angin dan ingin dia kembali, tetapi Xiao Xiao tidak ingin kembali. Gao Weiwei berlutut dan berkata kepada Xiao Xiao dengan sedikit sedih, Xiao Xiao, ibu sudah memberitahumu berkali-kali, ayah sedang sibuk dan tidak akan segera kembali. Kamu bisa pergi ke sekolah dengan tenang, ibu dan kakak ipar akan bermain bersamamu, tunggu. Ayah akan kembali dalam beberapa hari. Xiao Xiao mengatupkan bibirnya dan bersenandung, yah, aku tahu, tapi aku hanya ingin menunggu di depan pintu setiap hari. Bagaimana jika ayah kembali? Gao Weiwei menyentuh kepala kecilnya dan tersenyum. Putrinya sebenarnya mengetahui segalanya di dalam hatinya. Saat berikutnya, Xiao Xiao tiba-tiba menatap Gao Weiwei dan bertanya, Bu, ayah pergi berperang di tempat yang jauh, saya tahu. Dan nenek juga, kemana nenek pergi? Gao Weiwei tertegun, lalu menggelengkan kepalanya setelah berpikir sejenak dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Xiao Xiao, ibu tidak tahu di mana nenek berada. Tapi nenek seharusnya pergi membantu ayah. Jangan khawatir, ayah dan nenek akan melakukannya baiklah. Ya, mereka semua sangat kuat. Oh, Xiao Xiao mengangguk dengan sangat bijaksana, lalu menatap Gao Weiwei dan bertanya, Bu, ibu, di mana kakek? Kemana kakek pergi? Saya sudah lama di sini, dan kakek juga tidak ada di sini. Aku hanya melihatnya sekali ketika aku kembali. Jadi di mana kakek? Gao Weiwei tertegun sejenak. Dia tidak menyangka kalau Xiao Xiao akan tiba-tiba bertanya tentang Xiao Su. Tapi Gao Weiwei masih tahu sedikit tentang perkataan Tang Yun, dan sekarang Tang Yun telah tiba di medan perang di luar wilayah. Tapi bagi Xiao Su, Gao Weiwei sepertinya tidak tahu kemana dia pergi atau apa yang dia lakukan sekarang. Faktanya, saat ini, Xiao Su berada di wilayah Tianxia, tetapi sekarang Xiao Su tidak dapat kembali lagi. Jauh di bawah tanah di bagian tengah dan barat Tianxia, di lautan energi hitam yang tak berujung, 4 badan energi tingkat atas dari Raja Manusia setengah langkah sekali lagi mengembun pada saat ini. Setelah 5 badan energi gelap terkondensasi, mereka memulai pertempuran dengan Xiao Su. Tidak ada yang lain, alasannya sangat sederhana. Nasib nasional Tianxia telah mencapai titik kritis antara dinasti dan dinasti kekaisaran. Jadi di dalam hati kekuatan gelap, Xiao Su, putra takdir yang mereka pilih di generasi ini, telah memberontak. Kalau begitu bunuh dia dulu. Hanya saja Xiao Su telah mencapai level Raja Manusia. Raja Manusia dari kekuatan gelap memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Segera, Xiao Su menenangkan lautan energi hitam lagi, tetapi kesadarannya menghilang lagi. Hal itu hilang hingga bahkan ketika Xiao Su berusaha keras mengingat beberapa kenangan, dia tidak dapat mengingatnya. Hanya saja dia mengerti bahwa sepertinya dia tidak bisa kembali. Xia Jing, di pintu masuk rumah keluarga Tang, Gao Weiwei masih membujuknya ketika dia masih kecil. Tiba-tiba, di sudut jalan di kejauhan, sebuah kereta hitam melaju. Gao Weiwei, Xiao Xiao, dan Gao Xiaoying semuanya tanpa sadar melihat keluar. Saat berikutnya, Tianyi, yang mengenakan seragam militer, turun dari kereta. Tian Ben berpikir untuk mengikuti Tang Yun kembali ke medan perang di luar wilayah. Namun di tengah jalan, Tang Yun masih memaksanya untuk kembali ke Xiajing. Tianyi, Gao Xiaoying gemetar, lalu dengan cepat berlari ke sisi Tianyi, melemparkan dirinya ke pelukan Tianyi, dan memeluknya erat. Tianyi juga memiliki mata merah dan memeluk Gao Xiaoying dengan erat. Belakangan, Xiao Xiao juga sangat senang setelah melihat Tianyi kembali, dan berkata dengan penuh semangat kepada Gao Weiwei, Bu, kamu lihat paman Tianyi sudah kembali. Kalau begitu ayah, nenek, dan kakek akan segera kembali, kan? Hati Gao Weiwei bergetar dan dia melihat ke langit. Segala sesuatu di keluarganya baik-baik saja. Tians, ibu dan ayah, kamu juga harus menjaga dirimu dengan baik. Bersambung.